من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعواف الدارين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Ya. Al-harisu mustayqidhun. Ini kana. Rubah menjadi kana ya. Terus yang kedua al-bustanu muthmirun at-talibatu nashitatun. Fadal. Jawab Dani. Nomor 1. Tidak usah di-i'rabkan, tulis ya jawabannya aja. Jawabannya apa? Ini kan soalnya. Jawab. Gimana kalau diganti jadi kana? As-sidqu nafi'un. Tidak usah buat i'rabnya, i'rab tidak usah. Contohnya saja nih. Asalnya mubtada khabar ini jadikan kana. Buat PR semua nih. Nah. Udah enggak bikin PR juga? Buat.
Ayo, yes. Coba buka tuh antum PR-nya tuh ya. Buka i'rabnya kan. Ana i'rabkan satu-satu ya. Kana kan. Dua as-sidqu nafi'un, al-harisu mustayqidun. Jumlah mubtada khabar kan. As-sidqu mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamm. Nafi'un khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamm. Ya. Sudah, kayak gitu aja. Al-haris cukup kayak gitu. Al-haris sama i'rabnya sama. Semuanya tandanya dengan dhammah. Sekarang dirubah jadi kana. As-sidqu nafi'un, berubah. Kana as-sidqu nafi'an. Nah, ini nafi'annya benar. Tapi imla'nya salah. Tahu imla'nya? Cara nulisnya. Cara nulisnya salah. Enggak boleh dipisah kayak gitu. Kasihan dia sendirian kayak gini jomblo nih. Nah. Ya. Jangan dipisah karena ain sama alif bisa disambung. Makanya kalau antum belajar Iqra 2 itu, mulai itu dikenalkan mana huruf yang bisa disambung, mana huruf yang tak bisa disambung. Jadi di pelajaran Iqra 2 pun secara tidak langsung diajarin imla juga, walaupun enggak tatbik praktek. Karena ada huruf yang bisa disambung, ada huruf yang tak bisa disambung. Wow misalnya, wow mana bisa disambung? Wow ke kaf mana bisa disambung? Wow sama alif mana bisa disambung? Nggak bisa. Nah itu. Ada huruf yang bisa disambung, ada huruf yang tak bisa disambung. Ain bisa disambung. Baik dia di awal. Ain misalnya, ini ain nih sendirian. Ketika dia di awal disambung bisa. Di tengah misalnya, di tengah bisa. Di akhir juga bisa. Jadi nafi'an. Misalnya air ketemu apa namanya? Nafi'an tadi misalnya. Nah, bisa. Ya. I'rabnya kana fi'lun madin. Boleh. Untuk nomor 1 ini kalau punya saya tidak bisa menjadi isim dan khobar karena tidak termasuk jumlah isimnya atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata bentuk. As-sidqu. Itu nafi'un. Iya. Ini isim, tanda isimnya apa? Dia kemasukan alif lam. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Masih ingat enggak Pak Persito belajar dulu? Tanda isim. Isim itu tandanya isim itu pertama dia khafat. Apa kemasukan huruf khafat? Fi, min, ila, an. Bisa sidqun, bisa. Kemasukan alif lam, ini alif lam. Nah, bisa kemasukan alif lam. Berarti ini cirinya isim. Jadi yang namanya kata itu ada 3. Kalau enggak dia isim, fi'il, huruf. 3 pilihan, enggak ada lagi. Itu tidak termasuk kata sifat. Tidak termasuk kata sifat. Sifat, tapi dia isim dia. Isim dia. Sifat itu bisa masuk isim dia. Jadi sifat itu masuk kategori isim. Makanya misalnya ar-rajulu syuja'un. Pemberani itu kan sifat. Itu bagian dari isim. Makanya tadi kita harus kenal dulu sebelum itu. Kalau ndak isim ya fi'il. Kalau nggak fi'il ya huruf itu. Ndak ada yang lain. Nah, isim itu diantaranya sifat. Sifat itu masuk kategori isim. Nah, itu. Banyak soalnya isim itu nanti. Isim sifat, isim macam-macam, isim fa'il dan segalanya. Nanti akan diuraikan lebih banyak lagi nanti di bab yang lain tentang macam-macam isim. Jadi harus kenal dulu isim itu apa saja. Jadi bukan yang namanya isim itu bukan nama saja.
Kalau kita mengartikan isim itu hanya sekedar nama, nanti tadi sifat tadi nanti kita tidak masukkan kepada isim, padahal sifat itu bagian dari isim. Makanya kita harus tahu dulu bahwasanya isim itu banyak jenisnya. Nanti kita akan bahas tuh. Ada yang namanya isim nakiro, ada yang namanya isim ma'rifah, ada isim sifat. Nah, itu masuk isim sifat. Jadi bisa dimasukkan nama. Bisa lah jelas. Buktinya dia jumlah mubtada khabar. Ini kan jumlah mubtada khabar. Ini kan jumlah mubtada khabar. Ya, kalau jumlah mubtada khabar ya pasti isim. Tidak mungkin ujuk-ujuk dia dipaksakan, diada-adakan, tidak bisa. Karena ini jumlah mubtada khabar. As-sidqu nafi'un. Kejujuran itu artinya kejujuran itu maksudnya apa? Ngabarin, bermanfaat. As-sidqu nafi'un maksudnya kejujuran itu bermanfaat. Nah, jadi harus dulu. Makanya mindsetnya Pak Parsito, ingat dulu. Yang namanya isim bukan hanya nama saja. Nama si fulan misalnya atau benda apa, bukan itu saja. Luas sekali. Mubtada itu kan subjek. Hah? Mubtada itu kan subjek. Iya. Iya, betul. Kalau situ itu enggak subjek. Enggak, sabit dia, kejujuran. Kejujuran itu sabit. Subjek. Subjek ya. Artinya dia menjelaskan tentang kejujuran. Kejujuran itu, itu. Nanti kita akan lebih dalam lagi Pak Presito masalah nanti anwa'ul ismi, macam-macam isim. Jadi tidak rancu nanti. Memang ini sifat. Ini sifat, jelas sifat. Sifat itu masuk kategori isim dia. Kana, kana as-sidqu nafi'an. Kana as-sidqu nafi'an. Adalah kejujuran itu bermanfaat. Kana fi'lun madin naqisin atau fi'lun madin naqisun. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana fi'lun madin naqisun. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ini ajib tadi, bagus tadi pertanyaan Pak Pansito tadi. Kritis dia. Tapi nanti kita akan bahas macam-macam isim. Banyak sekali. As-sidqu. As-sidqu ismu kana. Makanya isim dia. Isim kana. As-sidq. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammu. Nafi'an khabaru kana. Khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Sekarang al-harisu mustayqidun. Nah, ini jumlah isimnya, jumlah ismiyah tadi. Jumlah ismiyah. Kana tadi fi'lun madin naqis. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Al-harisu isim kana. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammu. Kalau mau lebih berpanjang lagi, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Nah, itu panjangnya itu. Sama saja. Kita ngambil ringkas. Mustayqidan. Nah, ini kan mustayqid ini juga kan sifat nih, Pak. Mustayqid kan sifat. Bangun, sifat dia bangun. Mustayqidan. Mustayqidan khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathu atau fathatun zahiratun fi akhirih. Inna harfu taukidin wa nasbin. Nah, jadi i'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Ya. Terus al-bustana, innal bustana. Al-bustana isim inna mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathu atau fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mudhmirun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamm. Sekarang nomor 4 nih. Ini benar enggak Pak Persito contohnya nih? Benar enggak nih? Inna talibata
nasyitatun. Benar enggak? Salah. Salah. Salahnya dari segi apanya? Dari segi i'rabnya. Tanda i'rabnya. Tandanya harus bawah. Nah, tandanya harus kasrah ya Yuda. Harus ditolak. Ah, tamam. Ah. Ya, inna talibati nasyitatun. Jadi harus tahu. Oh iya, betul ya. Iya. Jadi kita harus tahu, makanya sering ana ulang-ulangi. Harus dihafal betul-betul tanda rofa ada berapa. Terus perintilan-perintilan perinciannya itu. Dari rofa itu ada dhammah, ada yang namanya alif, ada yang namanya waw, ada yang namanya thubutun nun. Masing-masing ini punya cabang lagi. Kalau dhammah itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan sejenisnya. Nah, ketika nasab kalau jamak muannas salim, tandanya bukan fathah. Ingat itu. Yang fathah itu hanya apa? Isim mufrad, jamak taksir, apa lagi? Isim mufrad, jamak taksir, apa lagi? Fi'lun mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Uridu an arkuda, aku ingin tidur. Atau uridu an ata'allama. Jangan tidur ya waktu belajar sekarang. Uridu an ata'allama. Aku ingin belajar. Makanya ketika kemasukan an, berubah asalnya ata'allamu jadi ata'allama. Karena kemasukan an. Begitu juga ini. Kalau seandainya jamak muannas salim, jamak muannas salim itu ketika dia menjadi nasab, maka tandanya bukan fathah tapi kasrah. Maka ingat itu. Alamatun nasbi ada berapa? Ada khamsatu, al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Nah itu harus hafal itu. Itu dasar, makanya di awal-awal jurumiyah itu dikenalkan dulu kalimat itu apa. Setelah kalimat itu apa, ada berapa macam-macam kalimat itu, isim, fi'il, huruf. Baru setelah itu menjelaskan lagi i'rab itu apa, bina itu apa. Nah, itu. Makanya diawali seperti itu, ketika nanti bikin contoh bisa ngerti, nyambung langsung, terkoneksi langsung. Kalau enggak ya enggak bisa. Makanya innat talibati nasyitatun. At-talibati mansubun bi inna wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jamak muannas salim, atau wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'ul muannatsis salim. Kayak gitu. Ya. Nasyitatun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammu. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Faddalu. Yang mau bertanya silahkan. Hah? Jangan samakan mutsanna sama muannats, beda. Jamak muannas salim beda. Jamak muannas salim sama isim musanna beda. Kalau isim musanna itu menyatakan dua, jamak muannas salim menyatakan lebih dari dua untuk yang perempuan atau sejenisnya. Kalau dia dinasabkan isim musanna tadi jadi kasrah itu. Ya, jadi kasrah dia, tidak boleh dia fathah, salah. Kemasukan inna ya. Iya, kemasukan inna. Kalau yang nomor 3 itu Nomor 3, innal bustana. artinya sebelumnya kan Al-bustanu. bustanu tadi. Ya. Kenapa jadi fathah itu? Karena ada inna, sama-sama inna. Ini kenapa dia kasroh? Karena ada inna. Ini kenapa dia fathah? Karena ada inna. Bedanya bustan ini kan satu kebun. Satu kebun, makanya dia mufrad. Makanya kalau mufrad tandanya dengan fathah. Apalagi? Silakan. Cepet betul kalau
waktuin sekarang nih. Misalnya az-zakatu wajibatun. Az-zakatu wajibatun. Zakat itu hukumnya wajib. Sekarang kalau kemasukan inna, coba az-zakatu wajibatun. Bisa nggak Yuda? Hah? Kok az-zakata tiba-tiba langsung az-zakata? Gitu. Inna zakata wajibatun. Al-adabu hamidun. Al-adabu hamidun. Sopan santun itu terpuji. Kemasukan inna, coba. Syawal. Kemasukan inna. Al-adabu hamidun. Misalnya. Kalau anda tulis kayak gini nih. Al-adabu hamidun. Nah, sekarang kemasukan inna. Innal adabu hamidun. Innal adabu sama aja berarti. Tidak ada berubah ya sama sekali. Ya? Tidak ada berubahnya sama sekali. Coba sekarang Dani. Innal adaba hamidun. Berubah wal nih. Nah itu. Iya, karena yang namanya belajar nahwu itu ngurusin ini nih, harokat-harokat atau huruf-huruf. Jadi urusannya nahwu itu bukan urusannya misalnya berapa kilo berasnya zakatnya tadi, 2,5 kilo atau apa, kan? Kalau nahwu itu ngurusin ini ya nih. Innamas shadaqatu. Nah, dibaca itu kenapa dibaca tu? Nah, misalnya lil fuqara'i. Nah, kok dibaca i? Tadi aslinya tu i. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina. Oh, kok masakina beda lagi. Nah, itu yang diurus sama fan atau ilmu nahwu tadi. Enggak ngurusin siapa yang maksudnya fuqara itu apa? Enggak ngurus itu. Bedanya ya. Jadi masing-masing punya tugasnya. Fikih itu ngurusin si fuqara ini apa definisinya. Nah, itu. Tapi kalau si nahwu apa urusan si fuqara? Ini harokat ini apa? Nah, itu. Nah, sekarang kalau kana dan diganti kana nih. Al-adabu hamidun. Sekarang tadi asalnya innal adaba hamidun, sekarang ganti kana. Hamidan. Kanal adabu hamidan. Nah, seperti itu. Sudah alhamdulillah. Walaupun ragu-ragu ya. Terakhir sudah itu ya, kita sudah laita sudah belum kemarin tuh? Laita belum? Yang kelima itu saudaranya inna. Saudaranya inna. Ini anak hapus ya. Ini enak nih kalau dinaikin. Kemarin susah betul. Badan sampai ke bawah-bawah. Anak baru ada yang mau nanya nggak nih? Anak baru bukan anak baru ya. Bukan anak-anak lagi ya. Antum ada tanya siapa nama antum? Yang gondrong dulu siapa namanya? Rizky Maulana. Kali ini? Ahmad Ramadhani. Lah yang kemarin Hasan Al-Banna itu mana? Kemarin kan ada yang namanya Hasan Al-Banna kan? Beda kan ya? Termasuk saudaranya inna wa akhwatuha. Yang kelima. Sekarang pembahasannya yang kelima. Laita.
Nah, laita ini fungsinya, faedahnya di sini disebutkan talabul mustahil. Menuntut hal yang mustahil. Talab itu menuntut, meminta. Meminta hal yang mustahil. Au ma fihi usrun, atau sesuatu yang payah sebenarnya untuk diminta, didapatkan tadi. Jadi faedahnya itu menuntut atau meminta hal yang mustahil atau sesuatu, meminta sesuatu maksudnya, meminta sesuatu yang sulit didapatkan atau diwujudkan. Ya. Senyum-senyum ya, asik ya. Laita. Contohnya di sini. Makanya antum pernah dengar tuh. Laita syababa ya'udu yauman. Asalnya asyababu ya'udu ya'udu yauman. Asyabab apa? Masa muda kembali suatu saat, suatu hari nanti. Asyababu ya'udu yauman. Kalimatnya seperti itu. Masa muda kembali lagi suatu hari nanti. Nah, ini kalimat ini kan susah nih, makanya pakai kalimat laita. Ini kan mustahil nih kan? Kalimat ini kan mustahil kan? Makanya kemasukan laita. Apa? Ya, di surga. Ini kan hari. Surga tidak ada lagi sudah waktu itu. Habis sudah. Istilah hari pun sudah. Makanya hari akhir. Tidak ada lagi sudah. Makanya namakan hari akhir. Makanya laita syababa. Ini salah nih. Kenapa tulisannya? Laita syababa ya'udu yauman. Andai saja, andaikan masa muda itu kembali suatu hari nanti. Andai. Makanya laita itu artinya andai. Menuntut atau meminta hal yang mustahil, atau sesuatu, menuntut, meminta sesuatu yang sulit didapatkan atau diwujudkan. Itu contoh yang pertama itu. Ini kan mustahil nih. Bisa orang tua balik kecuali nonton film. Film apa itu yang itu tuh? Lorong Waktu. Bisa tuh. Atau Doraemon, bisa? Tapi tetap mustahil karena itu film. Atau nih, al-balidu yanjahu. Al-balidu yanjahu. Apa arti al-balid? Orang bodoh. Al-balid orang bodoh. Orang bodoh itu sukses, berhasil. Nah, kalimat ini mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Tapi sulit enggak? Sulit. Makanya laital balida yanjahu. Andaikan. Enggak mustahil kan? Enggak mustahil. Tiba-tiba dia dapat wahyu misalnya. Ya, laital balida yanjahu. Andai saja orang bodoh itu berhasil. Ini contohnya.
Nah, sekarang mungkin ada yang nanya, Bib, mana khobarnya ini, Bib? Ya, mana khobarnya? Ya, sedangkan setelah syababa ini Bib fi'il. Sedangkan tadi kita belajar bahwasanya kalau mubtada khobar itu sama-sama isim. Nah, saya ingat ke antum nih. Kritis ke antum nih, lihat ini nih. Ya? Kan kita belajar tuh mubtada itu kan isim, khobar itu isim, sama-sama isim. Lah ini mana? Mana khobarnya, Bib? Sedangkan ini fi'il kan? Fi'il kan? Fi'il apa ini? Fi'il mudhari, ada ya'udu. Ada ya'udu. Ini fi'il apa isim ini? Yanjahu nih. Fi'il mudhari. Dari kata najaha. Najaha yanjahu. Makanya ada Gus namanya Gus Najih. Gus Najih. Nah, Gus Najih, Gus yang sukses. Memang sukses kan? Nah, sesuai dengan namanya tadi itu. Nah, makanya kalau yang ingat lagi pelajaran mubtada khobar itu kan ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Nih, khobar itu ada jumlah, ada syibhul jumlah. Nah, ini jumlah ini. Ini khobar jumlah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mengabarkan jumlahnya fi'il fa'il. Wa jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabar. Jadi i'rabnya ini, misalnya i'rab ini. Ya'udu fi'lun mudhari'un. Jadi cara ng'irabnya ini misalnya kayak gini nih. Bib, gimana cara i'rab? Bingung saya, Bib. Ini, Bib, misalnya. Ya'udu misalnya, ya'udu. I'rabnya, i'rab khabar tadi ya. Sama seperti biasa saja. Fi'lun mudhari'un. Ya, marfu'un. Marfu'un. Ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammu atau ad-dhammatu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Wa fa'iluhu. Pak Lahmuddin bikin PR. Bawa sini. Ingat lah, masa tak ingat? Taruh aja di situ ya. Dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Taqdiruhu huwa. Nah. Ya, ini nih. Mengi'rabkan ini nih. Wa jumlatu. Nah, sekarang ini nih. Wa jumlatu. Ini jumlah. Minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Wa jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Nih, ya'udu. Begini cara mengi'rabkannya. Ya. Laita apa namanya? Laita di sini disebutkan laita mana? Contohnya di buku ini. Harfu laita
harfu tamannin. Harfu tamannin apa? Harfu apa namanya? Laita harfu tamannin. Laita harfu tamannin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi laita ini huruf ya. Laita itu huruf. Bukan isim, bukan fi'il nih laita nih. Huruf. Karena dia selamanya begitu saja, tidak bakal berubah. Mau diapain gitu aja dia. Itu bedanya huruf. Harfu tamannin. Angan-angan. Tamannin itu artinya angan-angan. Seandainya itu kan angan-angan. Andai saja, seandainya itu kan angan-angan. Huruf yang menyatakan maknanya angan-angan, berangan. Ya. Begitu juga misalnya laital balida yanjahu. Andai saja, seandainya orang bodoh itu sukses, yanjahu, nanti ngerap ini. Antum copy paste saja seperti ini. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa wa jumlatun minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabar. Kayak gitu aja. Yang terakhir, nah yang terakhir nih. La'alla nomor 6. Nah, la'alla. Hah? Kan bukan khabar nih. Ini nanti apa namanya? Suatu hari itu apa artinya ya? Tamyiz. Nanti itu pembahasan nanti. Makanya anak nggak mau ini. Biarin saja. Biarin jadikan tanda tanya. Yauman ini tanda tanya nanti. Karena bukan pembahasannya emang. Yanjahu. Yanjahu itu ini, lulus, berhasil. Mustatirun. Mustatirun itu maksudnya sembunyi. Ada nggak fa'ilnya? Nampak di sini? Nggak ada. Fa'ilnya hilang, nggak ada. Mana dicari-cari? Nggak ada. Rupanya sembunyi dia. Kalau di zoom kan tuh, oh ada huanya. Ya'udu huwa. Asyababa ya'udu huwa yauman. Tapi huwa tadi harus di zoom betul-betul. Mikro itu yang betul-betul tajam tuh. Nah, kayak gitulah. Makanya kalau secara kasat mata tak ada. Mana Beb? Tak ada fa'ilnya. Iya tak ada. Tapi kalau antum zoom, ada tuh huwanya. Makanya apa? Fa'ilnya itu huwa. Kawan-kawan dari Purnama bingung, dia langsung bluk kayak gitu kan. Anak mau belajar apa ini? Bingung. Mudah-mudahan antum dapat barokahnya saja nih. Ya itu tadi. Untuk yang namanya fi'il pasti ada fa'il. Nah, fa'il itu harus ada. Nah, kadang fa'il itu kadang nampak, kadang tidak nampak. Harus ada fa'ilnya. Apa lagi? La'alla. Nah, sekarang la'alla. La'alla ini artinya jangan-jangan atau mudah-mudahan. Jangan-jangan atau mudah-mudahan. Bisa artinya jangan-jangan, bisa artinya mudah-mudahan. Makanya ya dulu alat taraji, pengharapan. Mudah-mudahan itu kan namanya pengharapan, mudah-mudahan. Atau at-tawaqqu. At-tawaqqu itu menunggu perkara yang tak disukai. Nah, jangan-jangan
Jangan-jangan. Nah itu. Jadi la'alla ini bisa maknanya mudah-mudahan, bisa maknanya jangan-jangan. Nah itu. Contohnya di sini la'allallaha yarhamuni. La'allallaha yarhamuni. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah menyayangiku atau merahmatiku. Atau kalau artinya jangan-jangan la'alla al'aduwa qaribun minna. La'alla al'aduwa qaribun minna. Jangan-jangan musuh sudah dekat dari kita. Jadi ini yang namanya at-taraji, pengharapan. Ini yang namanya at-tawaqqu, menunggu sesuatu yang tidak disukai. Ini at-tawaqqu'u, at-taraji. At-taraji. La'alla. Kalau misal di sini, kalau contohnya la'alla Allah yarhamuni, la'alla harfu tarajjin. Harfu tarajjin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Allah lafzul jalalah. Allah lafzul jalalah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Yarhamuni fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa fa'iluhu mustatirun. Ya'udu ila Allah. Fa'ilnya nun lil wiqayah. Nah ini ada nih, ada i'rab baru nih. Yarhamuni ini ada i'rab baru. Kemarin itu yang mana kemarin tuh? Ini ya mutakallim ini yang mana nih? Ini contoh apa ini? Ada yang masih nyatet gak nih? Apa? Apa namanya? Abi. Berarti itu isim ya. Nah sekarang kalau contoh yang seperti yarhamuni misalnya. Yarhamuni gimana i'rabnya? Mustatirun itu satar, tersembunyi. Mustatirun. وضع الكتاب يذهب الولد المضاف نعيش برحمة الله الضمائر Nah, ada di sini. Wa nun lil wiqayati.
Nah, untuk i'rab ini ya. Mana tadi tuh? Hah? Nih, yarhamuni. Nih. Karena yang lain gampang kalau yang lain. Ini yang kalimat-kalimat yang baru saja nih. Antum pelajari. Ini antum sudah tulis nih? Udah ya? Yarhamuni. Yarhamuni fi'lun mudhari'un marfu'un. Mau ditambah litajarrudihi anin nasib wal jazm boleh. Marfu'un alasannya apa? Li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Mana tadi? Wan nunu, ini nun. Wan nunu lil wiqayati. Lil wiqayati. Mabniyun 'ala al-kasr. Antum mau menghafal itu? Mau menghafal ini enggak? Apa namanya jurumnya? Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Antum sekarang itu menghafal itu. Nanti kalau untuk apa ke depannya nanti tujuan antum hadir sini pengen baca kitab. Kenapa? Tujuannya. Antum ketika ngikut ini apa tujuannya? Pengen bisa bahasa Arab kan? Nah, itu. Pengen bisa bahasa Arab. Nah, di antaranya tuh wasilahnya perantara supaya bisa bahasa Arab, antum harus mengerti ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu tadi punya ada tahapan-tahapannya. Di antaranya antum menghafal dulu. Menghafal kitabnya dulu, isi materinya walaupun belum paham isi maknanya apa. Nah, itu di antaranya misalnya al-kalam, apa itu kalam? Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ada berapa macam kalam itu? Aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Ada 3. Nah, itu. Nanti siapa yang bawa antum sini siapa? Dani. Yang bawa siapa? Syawal, Wal, bimbing Wal. Syawal, jangan mereka bingung nanti. Ente bawa ini bahasa Arab tapi mereka pas ini, kok kayak gini belajarnya? Jangan. Sangkanya anta-anti. Hah? Sangka anta-anti. Oh, enggak ada anta-anti sini. Bukan anta-anti, akhi ukhti. Hah? Iya, dia main ini organisasi dia. Nah, ini ya. Sekarang ini ya nih. Yarhamuni. Wa ya'ul mutakallimi. Ya'ul mutakallimi dhamirun barizun. Dhamirun barizun
Muttasil. Litajarrudihi. Litajarrudihi. Litajarrudihi maksudnya kosong. Karena kosong. Karena kosong atau tidak ada. Karena tidak ada amil nasab dan amil jazm. Wa ya'ul mutakallimi dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'ala sukuni. Syawal harus jadi motivator buat sahabatnya itu. Oh iya, pasti mereka sport jantung ngelihat pelajaran kayak gini. Apa ini? Mana ada ini? Kasihan. Fi mahalli nasbin karena antum tidak pernah dapetin ya pelajaran di rumah kan? Apa ini kan? Penuh kayak gini. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Yarhamuni. Jadi ya ini jadi maf'ul nih. Ya ni tok jadi maf'ul bih. Maf'ul bih dia. Jadi yarhamuni fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi 'anil nasib wal jazmi wan nunu lil wiqayah. Wiqayah ini maksudnya apa, Beb? Pemisah. Pemisah. Supaya menjaga harokatnya mu ini tetap mu. Nah ini. Karena tidak mungkin dia yarhamui, tidak mungkin dia yarhamui. Makanya dipisah, kasih nun. Nah, supaya yarhamuni enak. Nah, itu. Karena tidak mungkin yarhami itu tidak mungkin. Misalnya ini kan ya sukun. Tidak mungkin fi'il itu kasroh, tidak mungkin. Makanya pernah antum belajar tuh fi'il itu tidak mungkin. Ada tandanya fi'il kasroh? Tidak ada. Yang kasroh itu isim. Cari kalau ada fi'il tandanya kasroh. Beb, ada Beb, tandanya kasroh mana? Cari. Buktikan kalau seandainya ada fi'il kasroh. Jadi tidak ada. Makanya ketika tidak bisa memungkinkan tadi dibaca yarhamui tidak mungkin, yarhami tidak mungkin, makanya dikasih nun. Nah, nun inilah. Supaya tetap menjaga. Makanya lil wiqayah untuk menjaga. Yarhamuni. Fungsinya cuma itu saja, nambahin saja. Nun itu hanya tambahan saja. Makanya wan nunu lil wiqayah mabniun 'alal kasri. Selamanya dia ni. Jadi ada yang namanya huruf-huruf tambahan tuh ada. Biar enak tadi itu lil wiqayah tadi, supaya menjaga. La'alla. Kenapa? La'alla Allah yarhamuni. Yarhamuni. Tuh. Yarhamuni. Ini yang dibahas ini karena yang lainnya gampang. Yang lainnya gampang semua. La'allal adu qaribun. Qaribun gampang. Ini juga gampang sudah. Karena i'rabnya pun nanti sama saja semuanya. Apa mudah-mudahan? Hah? Mudah-mudahan. Mudah-mudah. Apa? Oh, artinya. Nah, beda. La'alla ini punya dua makna. Satunya at-taraji. Taraji ini apa? Berharap, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah merahmatiku. Mudah-mudahan Allah menyayangiku, rahmah. Nah, kalau at-tawaqqu bukan mudah-mudahan, jangan diartikan mudah-mudahan. Jangan-jangan. Nah, la'alla la'adu, jangan-jangan musuh sudah dekat. Nah, jangan mudah-mudahan musuh dekat, dah. Artinya bukan mengharap, tapi tidak mengharap justru. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Alhamdulillah sudah. Sekarang apa namanya akhwatnya inna, saudaranya inna sudah selesai.
65. Nah, untuk lebih jelasnya lagi untuk masalah af'al naqisah itu man fakka, ma fati'a, itu antum bisa baca tuh di buku i'rab ini dari halaman 65 tuh. Kana tilmidhu zakiyan asbahal fallahu qawiyan nashitan wa amsa dha'ifan mut'aba. Terus masalah inna ada tuh di situ tuh. Innallaha wahidun. Laita syababa ya'udu ilaina kana al-ilmu nurun ka'anna al-ilma nurun la'alla abaka yuridul ishtiraka fi rihlatina. Nah, di sini la'alla nih kan. La'alla abaka yuridul ishtiraka fi rihlatina. Mudah-mudahan sepertinya harfu nasbin wa tarajjid. Sepertinya atau mudah-mudahan ayahmu ingin ikut bergabung dalam perjalanan kita. La'alla abaka. La'alla abaka. Makanya dibaca abaka, bukan abuka, bukan abika. Bukan la'alla abuka, la'alla abika, tapi la'alla abaka. Karena aba ini dari apa? Dari abaka nih. Bagian dari mana ini? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu kalau nasabnya dengan apa? Nasabnya dengan apa? Dengan alif. Boleh? Yang tentang huruf akhwatika ini, apakah selamanya mabni inna, apakah bisa berubah atau ini? Oh ini itu tadi dia ininya tadi karena apa? Karena ya. Nih, karena ya nih, ini. Ya. Berubah dia inni akhafullah, sesungguhnya aku. Dia ya. Bisa dia. Jadi asal inna gara-gara dia ya munasabah tadi. Pelajaran kita kemarin tuh. Wa ya'ul mutakallim dhamirun barizun muttasil mabni 'ala sukun. Jadi ini seperti abi kemarin tuh. Abi. Karena dia kena ya ini. Isim. Kalau tadi karena dia fi'il enggak boleh. Fi'il harus dipisah dia. Harus dipisah dengan nun. Harus dipisah dengan nun. Kalau isim enggak apa-apa. Bisa langsung dia nempel. Ke ya mutakallimnya dia bisa langsung nempel. Enggak perlu lagi ditambahi dengan huruf yang lain. Entah nun atau yang lain. Tapi kalau fi'il harus. Nah, itu bedanya tuh. Jadi ya mutakallim itu bisa masuk kepada fi'il, bisa masuk kepada isim. Bedanya kalau dia masuk kepada isim bisa langsung. Abi, akhi, ummi langsung. Ya, bisa langsung dia. Enggak perlu lagi dipisah. Tapi kalau seandainya masuk kepada fi'il, maka enggak boleh langsung. Enggak bisa misalnya yarhamui, atau langsung yarhami, enggak bisa. Harus ditambah huruf nun. Yarhamuni, yukrimuni. Nah, kalau antum pernah belajar tuh. Apalagi misalnya yamdahuni, ya'udunani. Nah, harus dipisah. Ya'uduni. Apalagi misalnya harus ditambahin nun. Enggak bisa misalnya ya'udi, enggak bisa ya'udi, ya'udui enggak bisa. Ya'uduni. Apalagi misalnya kalimat misalnya biasa yadribuni. Bukan yadribui atau yadribi enggak bisa. Yadribuni, memukulku. Nah, dia memukulku. Apalagi misalnya contohnya yu'allimuni. Allama yu'allimu ta'liman, yu'allimuni. Enggak bisa langsung yu'allimi, enggak bisa. Nah, itu. Berbeda dengan isim. Kalau isim apa namanya?
langsung kemasukan ya mutakallim bisa. Apalagi? Silahkan. Begitu juga huruf ya, huruf tadi. Sama huruf tadi tuh. Inna, inni. Kan huruf itu. Bisa langsung dia. Ada lagi yang dibingungkan? Silakan, tidak apa-apa. Kalaupun ana pun bingung nanti kita bahas sama-sama nanti, tidak apa-apa. Sama-sama bingung tidak apa-apa, karena kita sama-sama belajar. Kana as-sidqu nafi'an, kana fi'lun madin naqis tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar. Benar. As-sidqu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismu mufrad. Betul. Nafi'an khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Betul. كان الحارس مستيقظا فعل ماض طول الحارس طول مستيقظا طول إن البستان مثمر إن البستان مثمر إن حرف توكيد ونصب البستان اسم منصوب وعلامة نصب الفتحة benar مثمر خبر إن betul مرفوع betul inna talibata. Nah ini sama macam Yuda nih. Kok inna talibata? Kenapa antum tulis inna talibata? Kenapa dia fathah? Kenapa dia fathah? At-talibat. Sekarang anak tanya dulu. At-talibat itu jamak apa? At-talibatu. Jamak apa dia? Jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim, nasabnya tandanya dengan apa? Kasra. Jadi inna talibati. Hati-hati, jangan kejebak tuh. Semuanya dijadikan fathah semua, enggak. Ya, jangan dijadikan fathah semua. Inna talibati. Makanya kalau dikasih contoh yang agak beda sedikit langsung. Ya, nah itu. Karena yang lain ini tiga sama semua. Copy paste aja, copy paste. Tinggal kasih beda sedikit, set. Ya walaupun anak kasih contohnya banyak itu, ya, contohnya banyak sama aja. Mansub al-fathah. Litajarrudihi. Ya, litajarrudihi. Kosong atau tidak ada anin nasib amil yang menasabkan atau yang menjazmkan. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Antum mau dikasih contoh yang lain enggak misalnya? Contoh fa'il. Contoh fa'il. Tapi ini kalau ini kan ngerubah ya. Kalau fa'il itu sudah ada contohnya, gampang sebenarnya. Tadi itu Fit, Aha. benarnya karena nasab itu kan. Ya. Al-fathatu. Itu. Iya. Alifu wal kasrah. Atau anak kasih di situ kan banyak tuh kitab-kitab sebelah. Antum nge-i'rab kan bisa nggak kira-kira ya? An-nasa. Nah ini harokatnya nih. Harokat ininya nih. Nah. Harokat haknya ini, harokat taknya nih, apa? Fathah kah? Kasroh kah? Dhammah kah? Dhammah. Kenapa dia dhammah? Sekarang pertanyaannya tinggal ngomong dhammah, Beb. Sekarang kenapa dia dhammah sekarang pertanyaannya? Kenapa enggak difathahkan an-nasaiha? Karena di situ kemasukan alif lam. Kemasukan alif lam. Kemasukan alif lam. Kita cari yang lainnya. Ya, misalnya dia kemasukan alif lam, apakah semua kemasukan alif lam itu bisa jadi kasrah? Bisa apa? Dhammah, pasti dhammah atau tidak? Misalnya
Ya. Inna fi khalqis samawati. Inna fi surah apa itu? Ali Imran kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina. Itu kan Ali Imran ya? Akhir kan? Inna fi khalqis. Nah, sekarang. Khalqis samawati. Sekarang ini kenapa kasroh dia? Ini alif lam. Inna fi khalqi bil ha. Nah, sekarang kalau ente punya alasan, karena alasannya Beb ada alif lamnya Beb. Sekarang ini ada alif lamnya tapi ini harokatnya malah kasroh. Kenapa as-samawatu bukan di inna fi khalqis samawati, enggak, salah justru. Inna fi khalqis samawati. Nah, berarti alasannya karena alif lam salah. Alasannya karena dia alif lam salah. Karena mubtada. Karena dia mubtada. Ad-dini diniyati. Kenapa dia diniyati? Khobar ada yang kasroh. Jama apa ini? Karena baris bawah sebelumnya. Pak Parsito ini harokatnya apa ini? Kata ini Pak Imam kasroh. Yang benar apa? Bawah juga. Bawah juga. Alasannya apa? Karena di depannya sebelumnya bawah juga. Enggak, ini doma ini. Ini baru judulnya saja nih. Kita bahas baru judulnya. Diniyata. Kenapa diniyata? Khobar ada yang fathah. Antum bilang khobar itu apa hukumnya khobar itu? Ad-diniyatu. Ad-diniyatu. Ini kan jumlah mubtada khobar. Nasihat agama. Artinya itu loh. Nasihat apa? Nasihat ngasih kabar. Ini nasihat agama. An-nasaihu ad-diniyatu. Khobar lah. Khobar dari nasihat ini. Nasihat apa maksudnya? Dia ngabar, oh ini nasihatnya nasihat agama. Yang lain, waktunya. Berarti nasihatnya khobar juga, Beb. Nasihatnya ini mubtada. Mubtada khobar kan? Mubtada khobar. Jadi kalau mubtadanya domah, khobarnya harus domah. Dhamma biasanya. Karena dia biasanya ini kalau ini jumlahnya dia mufrad, berarti ini mufrad. Atau dia jamak, ini jamak. Misalnya kayak gitu. Kalau masuk misalnya kana kan enak kita ngapain Beb. Ini kata ada kana dengan ina. Makanya tadi itu misalnya al-bali apa nih? Al-balida, balidi, balidu. Nah, kalau dia jumlahnya jumlah mubtada khabar al-balidu. Kalau dia jumlahnya jumlah kana wa akhwatuha berarti balidu juga tetap. Kana al-balidu. Atau kalau jumlah Kuncinya supaya i'rabnya kita lagi kayak gitu kan. Apa yang model tadi, setiap misal mubtada domah berarti domah pula Ya. khobarnya. Antum harus tahu dulu makanya. Pertama dasarnya antum harus tahu dulu mana isim, mana fi'il, mana huruf. Itu dulu kuncinya itu. Kalau antum tidak tahu isim fi'il gimana saya mau menentukan harokatnya nanti, hukumnya apa? Itu kunci dasar itu. Kenalkan dulu tuh. Yang wa aqsamuhu salasatun itu. Kenalkan dulu. Jadi nanti ketika saya memastikan ini isim, ada ciri-cirinya. Ketika saya menentukan fi'il ada ciri-cirinya. Wal fi'lu yu'rafu biqad, was-sin, wa saufa, wa ta'i ta'nis as-sakin. Ada enggak ciri-ciri fi'il? Oh, enggak ada. Ada enggak ciri-ciri isim? Oh, enggak ada. Nah, itu. Berarti kalau enggak ada ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il apa? Huruf. Sudah itu aja. Jadi gimana antum bisa tahu ini hukumnya bagaimana? Isim sama fi'il saja belum tahu. Nah, itu fatal sekali. Sangat-sangat fatal. Sudah ya?
Anda belum ngopi soalnya. Apalagi? Nanti kalau misalnya ada yang mengganjal, Pak Parsito, Pak Lahmuddin, di grup aja kita bahas. Jadi kita belajar sambil di grup ada apa ya? Karena kalau sini kejar-kejaran waktu tuh, lihat jam lagi. Nanti mau terus? Siapa namanya tadi? Harun. Hah? Rizky Maulana. Kali ini? Ahmad. Ahmad apa? Ramadhani. Oh sama ya ujungnya, Rizky Ramadhani. Itu Ahmad Ramadhani. Rizky Maulana.